Pemirsa, data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebut ada 25,10 triliun rupiah klaim jasa layanan COVID-19 yang belum dibayarkan ke rumah sakit rujukan. Belum beresnya pembayaran klaim tentu saja berpengaruh pada operasional layanan rumah sakit. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSSI berharap pemerintah memberikan solusi terkait pengajuan klaim yang sudah dispute atau tidak dibayarkan dan dianggap kadaluarsa bagi rumah sakit rujukan COVID-19. Per 31 Januari 2022, posisi pembayaran klaim rumah sakit pelayanan COVID-19 baru mencapai 62,68 triliun rupiah dari total klaim yang diajukan 90,20 triliun rupiah untuk klaim tahun 2021. Total klaim masih dapat bertambah jumlahnya karena adanya tenggat waktu pengajuan klaim penggantian biaya yang diberikan oleh pemerintah hingga akhir Februari ini. Hal ini pastinya dapat menghambat rumah sakit karena rumah sakit kesulitan untuk membeli obat-obatan dan fasilitas kesehatan. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Siti Kalima mengingatkan rumah sakit untuk mengklaim biaya pelayanan pasien COVID-19 paling lambat hingga 18 Februari 2022. Apabila melewati masa tersebut, Kemenkes tidak dapat memproses klaim yang diajukan rumah sakit. Kemenkes selalu berupaya berkomunikasi dengan rumah sakit terkait pengajuan klaim pelayanan pasien COVID-19. Pihaknya berkomunikasi melalui surat pemberitahuan kepada rumah sakit untuk segera mengajukan klaim terlebih ketika sudah mendekati masa kadaluarsa. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Slamet Budiarto menyebut masih ada tagihan biaya rawat COVID-19 sejak tahun 2020 yang belum dilunasi Kementerian Kesehatan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak lari dari tanggung jawab. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI sebelumnya mengakui memang ada klaim tagihan rumah sakit tahun 2020 yang belum dibayar. Alasannya karena ada dispute atau ketidaksesuaian atau telat melaporkan sehingga klaim kadaluarsa. Slamet mengatakan klaim kadaluarsa seharusnya tidak bisa jadi alasan di masa pandemi. Kasus tunggakan klaim biaya rumah sakit rujukan COVID-19 bukan yang pertama kali terjadi. Di tahun 2020, sejumlah rumah sakit mengeluhkan terjadinya tunggakan pembayaran klaim biaya perawatan COVID-19. Dampaknya kualitas pelayanan hingga insentif bagi tenaga kesehatan pun tersendat. Dan kini kita akan membahas lebih jauh bersama Iing Iksan, Sekjen ARSSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Selamat sore Dr. Iing, terima kasih waktunya di MNC News Now. Selamat sore Mbak Anggia, semoga sehat selalu. Amin. Dok, jadi ini sekarang total klaim rumah sakit yang diterima pemerintah ini kan mencapai 90,2 triliun atau lebih 2 kali lipat. Atau tadi sempat disampaikan ada sekitar 20, something triliun ya Dok. Jadi sekarang kelanjutannya udah seperti apa Dok? Jadi begini, untuk klaim di tahun 2020 itu kan ada sekitar 40,6 triliun. Ya, nah di 2021 ada 90,2 triliun. Nah, yang di tahun 2020 dari 40,6 itu ya yang sudah dibayar itu 35,11 nih Mbak. Jadi ada 5,49 triliun di 2020 itu yang tidak dibayarkan bahasanya gitu ya. Tapi yang tidak bisa dibayarkan itu sebetulnya di situ ada klaim sebetulnya memenuhi, hanya saja dianggap dihanguskan gitu loh karena dianggap waktunya sudah melebihi dari 2 bulan klaim. Nah itu yang kami berharap pemerintah memberikan diskresi atau kebijakan untuk rumah sakit itu tetap bisa mengklaim. Sebetulnya waktunya dia sudah penuhi sebelum 2 bulan gitu, hanya terkendala misalnya ya. Terkendalanya itu ada karyawan rumah sakitnya yang terkena COVID, harus isolasi saat itu Mbak. Ya, begitupun terkendala misalnya sistemnya, kita sudah ke BPJS sudah oke, ternyata berkas di Kemenkes itu tidak muncul gitu loh. Terus juga kadang-kadang kelengkapan administrasi yang memang kita harus misalnya minta ke RT ataupun misalnya ke puskesmas yang sebelumnya merujuk gitu loh. Jadi ada hal-hal teknis untuk ditinjau ulang gitu ya.
berikutnya di tahun 2021 tadi yang disampaikan ada sekitar 25,1 triliun, sebetulnya itu sudah ada berita acara hasil verifikasinya, mungkin nanti tinggal dicocokkan dengan BPKP, tinggal mungkin dibayar. Nah, rencana pembayaran informasi dari pemerintah katanya di bulan April 2021. Nah, ini tentunya masih cukup panjang ya untuk menerima pembayaran itu, tapi kami berharap di 25,1 ini tentunya tidak ada yang ditunggak ataupun tidak ada juga yang dihanguskan gitu loh Mbak. Rumah sakit ini terakhir mendapatkan pembayaran itu di bulan Januari 2021 Mbak. Sudah hampir 1 tahun ya, Dok. Sejauh ini komunikasinya dengan pihak Kemenkes sendiri seperti apa, Dok? Ya, Januari 2021, jadi mungkin sekitar 3 atau 4 bulan ya. 2021 bayarnya ya. 2021 atau 2022, Dok? Di Januari 2022. Oh, 2022 Januari ya, oke. 2022. Ya, mohon maaf. Ya. Ya. Nah, dari kementerian memang kita juga sudah sebetulnya kita sering ketemu ya, sering dapat bimbingan, sering dapat arahan gitu ya dari kementerian, rutin biasanya kita pertemuan dengan asosiasi gitu ya. Kita juga sudah menyampaikan bahwa harapan kami dari rumah sakit itu agar ada kebijakan ya, karena tadi walaupun waktunya sudah ditentukan 2 bulan, ternyata masih ada kendala-kendala teknis yang masih miss gitu. Nah, ini kami harapkan mungkin rumah sakit juga bersedia untuk diaudit saat proses itu gitu ya, karena kita sudah optimal sebetulnya memberikan verifikasi itu. Mohon dimengerti di saat tahun 2021 tentunya itu di saat puncak-puncaknya COVID ya, tadi memang banyak karyawan kita yang harus isolasi. Ya. Nah, sekarang memang pemerintah memberikan waktu sampai 28 Februari untuk pemberkasan. Tapi kan itu yang untuk pasien di bulan Desember 2021. Ya. Sedangkan di Desember, November, terus Oktober itu relatif pasiennya relatif sedikit. Ya, saya yakin mungkin rumah sakit bisa memenuhi untuk pemberkasan. Nah, kami berharap pemerintah mungkin bisa membuka lagi aksesnya untuk rumah sakit ini baik di 2020 ataupun di 2021 untuk bisa diverifikasi ulang. Dan kemudian respon dari kementerian sendiri seperti apa, Dok? Karena kalau mengingat saat ini juga angka positif COVID semakin tinggi begitu. Ketika misalnya dana banyak yang tertahan karena tadi ada keterlambatan klaim dan lain sebagainya karena banyaknya proses yang memang harus diikuti, bagaimana nantinya, Dok? Penanganan terhadap pasien dan juga fasilitas kesehatan yang akhirnya diberikan kepada pasien. Ya, sebetulnya kita sudah melakukan pertemuan dengan Pak Wamen dan jajarannya menyampaikan masalah ini ya. Dari beliau akan dibicarakan juga dengan Kementerian Keuangan karena ini katanya menyangkut anggaran ya. Yang 2020 tuh sudah lintas, sudah lewat tahun ke 2021 gitu ya. Jadi kami berharap jangan terikat mengenai anggaran ini. Mohon ada kebijakan lah. Ya, karena teman-teman itu tentunya sangat berharap sekali uang hampir 1,7 T di 2020 itu nggak kecil bagi teman-teman rumah sakit gitu ya. Karena teman-teman juga ini harus bagaimana membayar honor dokter, membayar hutang obatnya, membayar hutang laboratoriumnya dan lain-lain ya. Nah, ini mungkin tidak kecil lah. Jadi kami sangat berharap sekali ke kementerian untuk bisa memverifikasi lagi klaim-klaim yang dianggap hangus itu. Ya, mudah-mudahan ada kebijakan atau ada kompromi terkait dengan klaim-klaim yang sudah hangus sebelumnya. Sejauh ini untuk insentif tenaga kesehatannya sendiri bagaimana, Dok? Iya, untuk insentif terima kasih, kita berjalan dengan baik ya. Kalau ataupun ada masalah kita selalu bisa komunikasi dengan PPSDM Kementerian Kesehatan. Jadi terima kasih sudah tenaga nakes ini diberikan insentif ya, baik itu perawat, dokter umum, dokter spesialis dan lain-lain. Nah, ini sudah dimanfaatkan untuk teman-teman nakes juga. Ya. Dan untuk pengajuan klaim yang tadi, Dok,
yang saat ini masih ditunggu. Sejauh mana ARSSI ini memperjuangkan dana-dana yang belum turun hanya karena katanya tadi keterlambatan atau karena kadaluarsa tadi, Dok? Ya, kalau mungkin dana itu sudah berita acara hasil verifikasi, tentunya rumah sakit tenang karena dianggap piutangnya itu sudah diakui lah oleh Kementerian Kesehatan. Artinya kami tinggal menunggu bayar. Nah, ini yang jadi masalah bagi kami adalah klaim-klaim yang masih dispute, ya. Nah, yang masih dispute ini masih cukup banyak sebetulnya. Nah, kami berharap Kementerian Kesehatan juga bisa membuka aksesnya untuk diverifikasi lagi, untuk bisa pembetulan lagi terhadap klaim-klaim ini. Karena terus terang, kami sudah memberikan layanan yang terbaik untuk membantu di era pandemi ini. Tentunya kami ingin hak-hak kami ini dibayarkan sesuai dengan haknya gitu, Mbak. Ya, berarti sejauh ini upaya dari ARSSI sendiri melakukan upaya membujuk pihak kementerian begitu ya, Dok? Iya, kita berharap piutang kita hanya dibatasi waktu 2 bulan gitu ya. Sedangkan kami dibayar telat berapa bulan juga kan kami tidak terlalu mengeluh gitu ya. Ya namanya hak ya, tentunya mohon untuk tidak dibatasi oleh waktu karena persyaratan-persyaratan administrasi dan lain-lainnya sudah dipenuhi gitu. Baik. Terima kasih Dr. Iing Iksan. Semoga nantinya ada titik terang khususnya dalam terima kasih, Mbak. Ya, dalam klaim segala tunggakan rumah sakit yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Terima kasih, Dok. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat, Mbak Anggi. Pemirsa, usai jeda MNC News Now masih akan kembali dengan rekan saya Herjuno Saputra. Tetap bersama kami. Pelayanan di RSUD Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat sempat terhenti karena aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan tenaga medis. Aksi mogok kerja dilakukan untuk menunjukkan pengelola RSUD Cikalong membayar uang jasa pelayanan yang belum dibayar sejak tahun 2021. Jasa pelayanan mencakup jasa pelayanan BPJS, jasa pelayanan umum, dan jasa pelayanan COVID-19. Tenaga medis pun sudah bertemu dengan pihak manajemen rumah sakit. Namun tenaga medis tidak puas dengan jawaban pihak rumah sakit. Pihak manajemen meminta waktu 3 hari untuk menemukan solusi agar pencairan dana bisa segera dilakukan. Sekitar 300 tenaga kesehatan pun kembali melanjutkan pekerjaan sambil menanti kepastian upah jasa pelayanan. Puluhan ibu langsung berebut saat karyawan sebuah toko swalayan di Jalan Dr. Sutomo, Probolinggo, Jawa Timur membuka kardus minyak goreng. Bahkan sejumlah pembeli kedapatan membeli lebih dari 1 botol. Para pembeli rela antre sejak pagi menanti toko swalayan dibuka. Pasalnya mereka mengaku telah berkeliling ke sejumlah toko di Probolinggo namun tidak ada yang menjual minyak goreng. Kalaupun ada yang menjual, harganya sangat tinggi, melebihi harga yang ditetapkan pemerintah. Sementara pengelola swalayan mengaku stok minyak goreng masih dikirim dari distributor, meski jumlahnya terbatas. Warga diimbau tidak membeli minyak goreng secara berlebihan dan panik buying untuk mencegah kelangkaan minyak goreng di pasaran. Kenaikan harga kedelai bahan baku pembuatan tempe dan tahu dikeluhkan perajin tempe dan tahu di sejumlah daerah, seperti perajin tahu tempe di Desa Jogoloyo, Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga kedelai saat ini terus naik hingga mencapai Rp11.500 per kilogramnya, dari harga normal sebelumnya sekitar Rp7.000 per kilogram. Sumardi, salah satu perajin tempe tahu, setiap hari membutuhkan 2 ton kedelai. Kenaikan harga kedelai membuat Sumardi harus menutup kerugian hingga Rp400.000 per hari. Sementara jika harus memperkecil ukuran tahu, Sumardi khawatir ditinggalkan oleh pelanggannya. Sejak harga kedelai naik, sejumlah pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur kesulitan menjual tempe dan tahu. Pasalnya ukuran tempe dan tahu yang dijual semakin mengecil.
Banyak pembeli yang enggan membeli tahu dan tempe berukuran kecil meski dijual dengan harga yang sama. Perajin tempe tahu, pedagang, hingga para pembeli berharap pemerintah segera bertindak untuk menormalkan kembali harga kedelai di pasaran.